Aku gagal. Aku gak berguna. Aku jelek. Gak ada yang menginginkan aku. Assalamualaikum. Halo ya Bunda. Bertemu lagi di episode Sakura. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang penting karena berkaitan dengan bagaimana individu tumbuh dan terbentuk. Apakah ayah Bunda pernah menemukan seorang anak yang merasa insecure dengan dirinya? Apakah ayah Bunda pernah menemukan seorang anak yang tidak bisa beradaptasi dengan orang atau lingkungan baru? Seorang anak yang merasa takut gagal hingga takut untuk memulai sesuatu. Apakah ayah Bunda pernah mendengar self-esteem? Apa itu self-esteem? Self-esteem itu mencakup penerimaan diri, bahagia dengan dirinya sendiri, menghargai dan mendukung diri sendiri, atau yang mungkin lebih familiar, kita menyebutnya sebagai self-love. Menurut Elizabeth Hartley, ketika seseorang itu memiliki self-esteem yang positif, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan, keuletan, kreativitas, keberanian mengambil komitmen, dan mengambil hal baru atau tantangan baru, fleksibilitas, dan juga common sense. Ketika seseorang memiliki self-esteem yang positif, maka mereka akan bahagia. Mereka akan bahagia dengan dirinya sendiri, dan mereka bisa menopang dirinya sendiri atau yang mungkin kita sebut sebagai self-sustaining. Maka ketika seseorang itu mendapatkan positif self-image yang positif atau self-esteem yang positif, mereka ketika dilanda kesulitan, mereka akan menemukan pola-pola baru atau cara-cara baru untuk menopang diri mereka sendiri, dan mereka juga bisa beradaptasi di lingkungan dan juga orang baru. Menurut Elizabeth Hartley juga, harga diri akan memunculkan kepercayaan diri, dan kepercayaan diri yang sudah terbangun akan memunculkan kemandirian dan juga independen. Ketika tiga sifat ini ada dalam pribadi manusia, maka akan memunculkan atau membentuk pribadi yang fleksibel, yang kreatif, yang produktif. Kemudian yang paling penting adalah mereka akan tahu batasan atau sadar mengenai kondisi atau nilai sosial yang ada di sekitarnya. Betapa banyak kita menemukan penyimpangan sosial yang terjadi di sekitar kita dan pelakunya adalah anak-anak. Betapa banyak juga kita menemukan anak muda yang mengambil jalan yang keliru hingga melanggar hukum. Betapa banyak orang yang sukses tapi mereka tidak bahagia. Banyak juga mereka yang merasa selalu gagal dan tidak sanggup untuk menghadapi kegagalan, bahkan hingga depresi atau bunuh diri. Dan bisa jadi mereka adalah anak-anak kita, atau mungkin kita. Inilah mengapa self-esteem harus ditumbuhkan pada masa tahap awal perkembangan. Karena masa tahap awal perkembangan atau golden age yang kita katakan itu adalah masa terbaik ketika kita ingin menanamkan suatu hal-hal baik kepada anak-anak kita. Karena juga ketika seseorang itu sudah memiliki kualitas itu dari mereka tahap perkembangan awal, maka mereka itu akan membuat kualitas sifat mereka lebih kuat atau lebih permanen. Ketika ada goncangan dahsyat ke depan atau bahkan yang bisa menghancurkan mereka sudah bisa berjuang dengan sangat kuat dan mereka bisa bangkit kembali karena mereka masih memiliki keyakinan bahwa diri mereka masih bisa sukses, masih bisa berhasil. Tapi ketika fondasi yang kita bangun dari awal itu sudah tidak baik, yaitu tadi self-esteem tadi, ketika ada goncangan sedikit saja, maka itu bisa membuat mereka jatuh sehancur-hancurnya. Maka penting sekali ketika kita menanamkan atau membantu mereka untuk menumbuhkan self-esteem dalam diri mereka. Mereka bisa merasa bahwa ayah bundanya selalu ada untuk mereka, mencintai mereka dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka, dan bahkan ketika mereka merasa gagal, mereka percaya bahwa itu adalah sebuah proses belajar. Karena kita ibaratkan
ketika interaksi antara orang tua dengan anak itu seperti kita mengirimkan sebuah pesan. Ketika lebih banyak pesan yang negatif atau yang bahkan menghancurkan anak dibanding pesan yang lebih mendorong anak-anak untuk lebih mengenal diri mereka dan menghargai diri mereka sendiri, maka ketika mereka pada tahap mereka bersosialisasi dengan lingkungan baru mereka atau mereka bertemu dengan teman-teman mereka yang mungkin bisa membentuk self-esteem yang rendah atau melemahkan self-esteem mereka, karena sebenarnya self-esteem juga itu bisa dipengaruhi dengan lingkungan. Jadi ketika mereka sudah menemukan lingkungan baru, maka self-esteem tadi atau self-image tadi akan dikuatkan dan direvisi bahkan melalui orang-orang yang mereka temui atau lingkungan mereka yang mereka temui. Ketika mereka masih bersandar dengan gambaran diri atau self-esteem yang dibangun sama orang tuanya, maka mereka akan bisa survive walaupun mereka akan ada di lingkungan yang mungkin lebih banyak negatifnya. Tapi ketika mereka tidak dibangun atau tidak dibantu untuk menumbuhkan self-esteem mereka, maka mereka akan merasa bahwa ya self-esteemnya pada pada lingkungan yang baru, bukan dari ayah bunda mereka. Nah, makanya di episode selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara ayah bunda membantu anak-anak untuk menumbuhkan self-esteem mereka dan juga apa yang perlu dihindari dari membangun atau memulai self-esteem tadi. Jika ayah bunda merasa bahwa channel ini bermanfaat, maka jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa di-share juga agar info ini bisa langsung sampai ke yang lain juga dan kita bisa belajar bersama. Maka jangan lupa nantikan episode Sakura selanjutnya hanya di Sakura Sahabat Keluarga.